rumah Darjono untuk menyimpan amunisi dan kabel. Nah, menariknya di rumah Jaikromo, Projokromo, Poncosentiko, Poncosentiko, Rosos, dan lain-lain itu dibaca sendiri. Itu untuk menyimpan opium. Opium itu dari mana? Jadi opium itu dari laboratorium Fakultas Kedokteran UI di Salemba. Itu masih ada 22 ton. 22 ton. Karena apa? Karena 4 Januari 1946 itu kan ibu kota pindah ke Jogja. Mengapa pindah? Karena Jakarta tidak aman, tidak kondusif, harus pindah. Nah, kebetulan waktu itu yang menjadi jadi di masa kolonial opium itu legal, boleh. Maka dibentuk namanya jawatan. Jawatan apa? Candu dan garam. Jadi kalau kalian kok ada rokok gudang garam itu bisa kalian tafsirkan sendiri, karena rokok itu ada di gudangnya garam. Padahal kalau zaman dulu kalau untuk nyimpen garam pasti untuk nyimpen opium. Karena itu satu jawatan. Ya. Nah, 22 kilo itu 22 ton itu dibawa. Ketua jawatannya itu kebetulan namanya Ibrahim. Jadi mungkin saya keturunan opium ya. Saya tahu di beberapa Jogja yang masih jual, saya tahu ya. Jadi opium, jadi ini termasuk narkoba jenis A, jadi termasuk yang berat. Nah, dari 22 ton itu dibawa sampai ke itu ditempatkannya itu di Tugu. Karena itu kan barang yang tidak boleh ketahuan oleh Belanda, maka kemudian disimpan di gedung-gedung di sebelah utara stasiun Tugu. Itu kan ada gedung-gedung besar, itu dulu untuk menyimpan opium. 8 ton itu diselundupkan ke Singapura. Yang menyelundupkan itu ada Pak Karkono Kamajaya, ada Pak Subeno, ada Pak ada 4 orang, ada Tony Wen, orang Cina, itu yang menyelundupkan ke Singapura, itu 8 ton. Nah, yang sisanya itu disebar ke beberapa daerah, dan kantor opium itu, jawatan tadi, itu kemudian bermarkasnya di daerah Mangkunegaran, Solo. Itu di dekat Pasar Legi. Ya, di dekat Pasar Legi itu ada sana kantor untuk ini. Tetapi yang sebagian besar bawa sana, tapi beberapa sebagian itu dibawa oleh pasukan Zulkifli di sini. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Imogiri. Dibawa ke Wonosari. Mengapa dibawa ke Wonosari? Karena di Wonosari itu ada percetakan, industri. Ya, untuk yang mengolah tandu pentah ke matang itu adanya di Wonosari. Tapi saya lacak sampai sekarang saya belum ketemu. Jadi di Wonosari dan di daerah Meji. Belum mas. Nah, candu-candu itu oleh Zulkifli itu dicairkan, kemudian disimpan di gogok. Gogok itu awalnya untuk menyimpan minyak tanah. Ya. Candu tadi dibawa ke Sunggo, lalu ke Kajor, Desa Mangunan, dan akhirnya ke Wonosari. Nah, tadi yang kita lihat ini. Nah, ini yang kiri ini ada tas yang simpan untuk mesiu. Jadi tas zaman dulu. Jadi sudah keren ya tas zaman revolusi. Ini kayak ini. Kemudian yang kanan itu ada gogok itu yang tempat untuk candu. Jadi itu dicairkan dulu biar bisa untuk tempat nyimpen candu. Next, waktu saya Oke, nah saya cepat saja karena 5 menit saya baca saja. Nah, di Bantul itu perang jadi dimulai tanggal 23 Desember 48. Itu Bupati Tirtodiningrat memerintahkan membumi hanguskan gedung-gedung di Kabupaten, Kapanewon, kantor pos, dan lainnya agar tidak dimanfaatkan Belanda. Jadi Bupati pada waktu itu memerintahkan gedung-gedung dibumi hanguskan. Tujuannya untuk apa? Agar tidak digunakan oleh Belanda. Itu sama seperti misalnya Bandung Lautan Api itu juga gitu. Gedung tidak di Bandung Selatan itu dibakar agar tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Nah, ini tidak dimanfaatkan oleh Belanda.
Nah, tanggal 29 Desember, Letkol Soeharto memerintahkan seluruh pasukan Berkes 3 menyerang pos-pos Belanda di Secodiningrat, Ngabian, Patuk, Pakuningrat, Sentul, dan Pengok mulai pukul 21 malam hingga pukul 4 pagi. Markasnya tadinya di Bantul, itu kemudian menyerang di kota Jogja. Tetapi menyerangnya malam. Itu yang nanti membedakan dengan serangan 1 Maret itu. Jadi serangannya malam, jadi itu pos-pos Belanda itu diserang. Nah, kemudian karena diserang, maka kemudian Belanda melakukan pembersihan. 30 Desember 48, Belanda bertempur dengan pasukan Mayor Sarjono di Bantul Utara. Jadi di Bantul sebelah utara. 1 Januari 49, Bantul jadi sasaran utama pembersihan Belanda. Jadi Bantul pada masa revolusi itu daerah sasaran utama Belanda. Karena Belanda tahu bahwa markas Berkes 3-nya itu ada di Bantul. Pasukan Belanda bergerak dari Pleko Gading menuju Barongan dan Kota Gede menuju Desa Dida di sebelah timur Kota Bantul. Ya mungkin timur Kota Bantul kan Imogiri juga. Sampai di Krapyak, Belanda bertempur dengan pasukan Letkol Soeharto. Belanda menempati rumah-rumah penduduk di Barongan, Kota Gede, Sorong Sultan, Grojogan, Wonokromo, dan Moto. Pukul 3 sore, Belanda menguasai jalan antara Pal Gapang, Barongan, dan terjadi pertemuan dasar di Karangsemut. Ya, itu pertempuran yang sangat luar biasa. Kemudian ini yang terakhir, tanggal 9 Januari 49, Mayor Sarjono dengan kekuatan 2,5 kompi diperintah oleh Letkol Soeharto berperang dan mengamankan wilayah keraton ke selatan sampai Parangtritis termasuk Imogiri dan Kota Bantul. Jadi dilindungi atau diminta Mayor Sarjono untuk melindungi. Tanggal 16 Januari 49, pasukan Mayor Sarjono menyerang pos-pos Belanda di antara Keraton dan Parangtritis di Imogiri dan Kota Bantul. Tanggal 17 Januari 49, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke Bantul dengan sasaran utama Pleret dan Piungan. Pasar Piungan itu sampai dibom lewat pakai City Hawk pesawat. Pukul 7 pagi Belanda menyerang Desa Ngelebeng, Sanggerahan, dihadang pasukan Rakido dan pasukan P3 Brimob tadi ya sekarang. Tapi karena kalah senjata maka mereka mundur ke Pleret. Belanda menuju Desa Grojogan, lalu sampai ke Pleret terjadi pertempuran kembali. Belanda kemudian menyerang kembali ya sebelum 1 Maret itu tanggal 19 Januari 49. Belanda berhasil mengalahkan pasukan TNI di Pleret dan menguasai Imogiri. Nah, jadi pada waktu itu ini luar biasa. Karena penduduk itu dikumpulkan di Pacitan. Nah, dari beberapa yang kumpul itu kemudian dibunuh oleh Belanda. Ya, beberapa orang yang meninggal, misalnya ini yang saya kasih contoh misalnya Subardono itu dari TNI, Tamuji dari TNI, Joyo Suparno dari Dusun Girirejo, Julidi dari Girirejo Imogiri, Atmo Pawiro dan istri itu pengungsi, Sopo Pawiro juga pengungsi. Kemudian Belanda membangun pos penjagaan di tepi Sungai Opak di Desa Barongan. Nah, ini merupakan lalu setelah 19 Januari pada awal bulan Februari kita tahu Sultan mendengar kabar bahwa PBB akan sidang umum di PBB. Karena pada setelah agresi itu kan Belanda itu kan mengatakan Jogja sudah tidak ada, RI sudah tidak ada. Ya, karena sudah nggak ada aktivitas apa-apa dan RN Palar yang jadi diplomat di PBB itu juga tidak bisa ngomong apa-apa karena kenyataannya memang tidak ada aksi apa-apa. Maka kemudian Sultan dengar itu minta izin ke Jenderal Sudirman dan Sudirman menyetujui lewat kurir dan harus berkoordinasi dengan Letkol Soeharto. Tanggal 13 Februari bertemu di Kejaman di rumah Prabu Ningrat, timur Kejaman, tidak timur Kejaman, ngobrol